Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini datang dari salah satu kota paling bersejarah di Indonesia, Yogyakarta. Bukan sekadar cerita rumah angker biasa, tapi ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangkan, kalian baru saja pindah ke sebuah rumah joglo tua yang indah di sudut kota Jogja. Rumah itu punya halaman luas, ukiran kayu yang rumit, dan nuansa klasik yang bikin jatuh hati. Itulah yang dirasakan oleh Mas Bima dan Mbak Ratih, sepasang suami istri muda yang membeli rumah itu dengan harga miring. Mereka pikir mereka baru saja mendapatkan keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa harga murah itu datang dengan sebuah paket yang tak terlihat. Awalnya, semua terasa normal. Mereka sibuk menata perabotan, mengecat ulang dinding yang kusam, dan menikmati suasana baru. Tapi setelah seminggu, keanehan mulai muncul. Mbak Ratih sering mendengar suara anak-anak tertawa cekikikan di area pendopo, padahal di sekitar rumah mereka tidak ada anak kecil. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah-olah mereka sedang bermain petak umpet di balik tiang-tiang kayu jati yang besar. Saat diperiksa, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Awalnya, dia pikir itu hanya imajinasinya, mungkin karena kelelahan. Mas Bima yang lebih skeptis, awalnya juga menepis cerita istrinya. Mungkin cuma suara dari rumah tetangga atau angin, katanya menenangkan. Tapi dia sendiri mulai mengalami hal-hal ganjil. Seringkali saat bekerja di ruang tengah hingga larut malam, dia merasa ada yang mengawasinya. Dari sudut matanya, dia seperti melihat bayangan seorang pria tua dengan pakaian adat Jawa duduk di kursi goyang di pojok ruangan. Tapi setiap kali dia menoleh, kursi itu kosong, hanya bergoyang pelan seolah baru saja ada yang bangkit dari sana. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Barang-barang di rumah mulai sering berpindah tempat. Gelas yang ditaruh di meja dapur tiba-tiba sudah ada di atas rak buku. Sandal jepit yang diletakkan di depan pintu, tahu-tahu sudah berada di taman belakang. Yang paling membuat mereka merinding adalah ketika mereka mulai mencium aroma melati dan kopi tubruk yang sangat pekat di waktu-waktu tertentu, biasanya menjelang maghrib. Aroma itu seolah menandakan kehadiran seseorang. Mbak Ratih, yang sedang hamil anak pertama mereka, menjadi yang paling sensitif. Suatu malam, dia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah keluarga lengkap, seorang bapak, seorang ibu, dan dua anak kecil, berdiri di samping tempat tidurnya, tersenyum padanya. Sang ibu dalam mimpi itu mengelus perut Ratih dengan lembut dan berbisik, "Kami akan menjaganya." Saat terbangun dengan napas terengah-engah, kamarnya terasa sangat dingin dan aroma melati memenuhi ruangan. Puncaknya terjadi pada suatu malam, Jumat Kliwon. Listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela, mereka mendengar suara gamelan lirih dari arah pendopo. Bukan dari radio atau tetangga, suaranya terdengar hidup dan sangat dekat. Penasaran bercampur takut, Mas Bima memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku seketika. Di pendopo yang remang-remang, dia melihat siluet samar-samar. Sebuah keluarga sedang duduk bersila, seolah-olah sedang mengadakan pertemuan. Ada sosok bapak yang tegap, seorang ibu yang sedang menyisir rambut panjangnya, dan dua anak kecil yang berlarian tanpa suara. Mereka tidak padat, lebih seperti bayangan tembus pandang yang terbuat dari asap tipis. Mereka tidak mengganggu, hanya melakukan aktivitas mereka sendiri, seolah-olah Mas Bima dan Mbak Ratihlah tamu di rumah mereka. Keesokan harinya, mereka tidak tahan lagi.
Mereka memutuskan untuk bertanya pada tetangga sekitar, seorang bapak tua yang sudah tinggal di sana sejak lama. Bapak itu tersenyum maklum saat mendengar cerita mereka. "Oh, keluarga Pak Joyo," katanya pelan, "kalian sudah bertemu dengan penghuni asli rumah itu." Menurut cerita si bapak, rumah joglo itu dulunya milik keluarga Pak Joyo, seorang abdi dalam keraton yang sangat dihormati. Beliau tinggal di sana dengan istri dan kedua anaknya. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia dan ramah. Namun, puluhan tahun yang lalu, sebuah wabah penyakit merenggut nyawa mereka sekeluarga dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena cinta mereka yang begitu besar pada rumah itu, arwah mereka diyakini tidak pernah pergi. Mereka bukan hantu jahat, lanjut si bapak. Mereka hanya keluarga yang masih tinggal di rumah mereka. Mereka akan menganggap siapapun yang tinggal di sana sebagai bagian dari keluarga mereka juga. Anggap saja mereka sebagai simbah atau eyang penjaga rumah. Mendengar penjelasan itu, rasa takut Mas Bima dan Mbak Ratih perlahan berubah menjadi rasa haru dan hormat. Mereka bukan sedang diganggu, melainkan sedang disapa oleh para penghuni tak kasat mata. Mereka adalah keluarga yang berbagi atap dengan keluarga lain dari dimensi yang berbeda. Sejak saat itu, Bima dan Ratih mengubah cara pandang mereka. Mereka tidak lagi merasa takut. Setiap kali mendengar suara tawa anak-anak, Mbak Ratih akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Main yang rukun ya, nak." Setiap kali Mas Bima mencium aroma kopi, dia akan menyapa dalam hati, "Monggo, Pak Joyo." Mereka mulai meninggalkan sesajen sederhana berupa kembang telon dan secangkir kopi di pendopo setiap malam Jumat. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk rasa hormat. Ajaibnya, setelah mereka mulai menerima kehadiran keluarga tak kasat mata itu, gangguan pun berubah menjadi interaksi yang bersahabat. Pintu yang tadinya sering tertutup sendiri seolah-olah memberi isyarat. Kini justru seperti ada yang membukakan jalan untuk Mbak Ratih yang perutnya semakin membesar. Suara-suara aneh di malam hari terdengar lebih seperti alunan lembut yang menenangkan. Mereka merasa dijaga. Hingga akhirnya, tiba saatnya Mbak Ratih melahirkan. Bayi mereka lahir dengan selamat, seorang anak laki-laki yang tampan. Di malam pertama, mereka membawa sang bayi pulang ke rumah. Suasana rumah terasa sangat tenang dan damai. Saat Mas Bima dan Mbak Ratih tertidur pulas karena kelelahan, mereka berdua sama-sama bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka melihat keluarga Pak Joyo berdiri di sekeliling boks bayi, tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Sang ibu dari keluarga itu seolah berbisik, "Selamat datang cucu kami." Keluarga Mas Bima akhirnya hidup berdampingan dengan damai bersama keluarga Pak Joyo. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai kisah horor, melainkan sebuah kisah tentang dua keluarga dari dua dunia berbeda yang berbagi satu rumah dengan penuh cinta dan rasa hormat. Rumah joglo tua di Yogyakarta itu bukan lagi rumah angker, tapi sebuah rumah yang penuh dengan penjaga tak terlihat. Jadi, terkadang apa yang kita anggap menakutkan sebenarnya hanyalah sesuatu yang belum kita pahami. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup berdampingan bahkan dengan mereka yang tak terlihat adalah mungkin jika didasari oleh rasa saling menghormati. Gimana menurut kalian ceritanya? Cukup bikin merinding, tapi juga mengharukan, kan? Kalau kalian punya pengalaman serupa atau cerita menarik lainnya, jangan ragu buat berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada dan jaga diri baik-baik.